Oke, assalamualaikum saudaraku di DHBH. Oke, setelah kemarin kita buka bersama, ya, kemudian kita ada laporan tahunan. Ini memang saatnya di tahun ini itu adalah evaluasi 5 tahun, ya. Evaluasi 5 tahun di tiap 5 tahun kan kita kan ada evaluasi bulanan, ada evaluasi triwulan, evaluasi tahunan, ya, ada evaluasi 5 tahunan. Jadi ini tahun 2026 adalah evaluasi 5 tahunan. Jatuhnya begitu karena pada tahun 2021 itu kita ngadain acara evaluasi 5 tahunan juga, ya. Kita di DHBH ini kan sudah dari tahun 2000 sampai sekarang 2026, ya. Sudah cukup panjang perjalanan, ya. Belum lagi kalau dimulai dari Jogja itu dari tahun 1983. Ini perjalanan panjang Bapak lah, ya. Tapi dalam hal itu senantiasa mengevaluasi setiap setahun sekali, setiap 5 tahun sekali. Pedoman dari dulu sama, ya. Moto kita sama dari dulu, nggak berubah. Moto kita adalah itu dari tahun 1987, ya. Motonya sama. Di Dewan Harkat Baitul Hikmah dengan moto Sojudis Takeko Berawasase Sosan Ateprof, ya. Sholat, jujur, disiplin, sojudis takeko tanggung jawab, kenya kerjasama, takeko konya komunikatif. Sojudis takeko berawasase bersih, rapih, wangi, sapa, senyum, sase, sapa, senyum, ya. Bersih, kita harus selalu bersih, rapi harus selalu rapi, bersih, rapi, wangi harus wangi, ya. Sase, sapa, senyum, ya. Sosan, sopan, santun, Ateprof, ahli terapi profesional, ya. Sudah sering kali ya ngajarin kalian kajian-kajiannya terkait dengan moto ini. Nah, ini kita saatnya mengevaluasi khususnya di akhir tahun ini 1447 Hijriah, ya, di bulan puasa menjelang Lebaran kita biasanya mengevaluasi seperti apa sih, dan ini sudah sekian, ya, sudah sekian banyak diikhtiarkan. Ini di periode ini sejak dari sebelum bulan puasa, ya, tepatnya, ya, sebelum bulan puasa kita sudah menerapkan beberapa perbaikan-perbaikan, ya. Sebelum bulan puasa juga sudah dijalanin pengembangan berlatih menghafal, ya. Kemudian sudah berjalan dibuka lebih pagi, itu jam 8 sudah mulai, dan ketika lewat dari jam 9 itu ada extra time, ya. Demikian juga sekarang dari jam 8 sudah ada dianggap extra time. Oke, untuk kedepannya setelah melalui proses yang panjang di mana dari evaluasi kemarin tuh banyak yang ikut tapi belum pada mandi, ikut belajar menghafal tapi masih awut-awutan, ya, belum siap.
Artinya mereka yang belum terbiasa bangun pagi, alhamdulillah sudah berubah menjadi lebih siap lah gitu ya. Dan yang paling parah itu ya yang sudah biasa dari pagi sampai sore baru bangun ya, alhamdulillah sudah berubah gitu ya. Tapi untuk kedepannya akan lebih dikondisikan lagi mengingat adanya terapis yang belum siap untuk membuka saat berbuka, saat DHBH dibuka malah masih tidur, ada yang masih main HP, tidak mau membuka bareng atau tidak mau menghafal doa-doa. Ya ini kita akan benahi dengan sistem tata tertib yang lebih detail lagi ya. Untuk apa? Ya sebenarnya untuk kalian juga, untuk kemajuan kalian. Karena ayah ini kan sudah terbiasa kerja keras ya. Kerja keras, tidak pernah mengeluh apapun, buru-buru bangun sampai sore. Nggak pernah, nyaris nggak pernah. Bangun selalu pagi, bekerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang-kadang sampai malam. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, ketika di DHBH kok ada begitu orangnya, bangunnya siang, udah nggak cocok gitu ya. Oleh karena itu, nanti akan diterapkan jam 8 sudah buka, yang lain-lain sudah berdoa. Yang belum bangun, langsung kena penalti. Yang tidur di DHBH. Untuk apa? Ya untuk menggerakkan mereka supaya jangan lagi bangun siang. Nah, berarti kan nggak bangun subuh. Kalau tuh bangun subuh berarti bangun subuh tidur lagi. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kalian bukan gila kerja, bukan gila berdoa, atau tidak gila, tapi jangan tidur. Gila tidur, maunya tidur terus, nggak boleh. Ya, oleh karena itu kita akan benahi setelah Lebaran nanti. Yang tidak, yang di situ, yang di Keranggan, yang tidur di kantor di Cikampek itu harus bangun pagi. Jam 8 harus sudah mulai siap untuk melayani pasien. Seperti itu ya. Kita akan pasang di DBH itu, ditulisin nanti di bagian depannya tuh, buka lebih pagi, jam 8 siap melayani pasien, sampai jam 22 ya, sampai jam 22, bukan lagi jam 21. Karena pada prakteknya boleh tuh, yang jam 9 lewat nanti kan dapat kompensasi extra time ya. Yang jam 9 lewat masih nangani pasien dapat extra time. Pertimbangannya apa? Karena masih banyak orang yang berangkat lebih dari jam 9. Ada yang datang baru jam 10 baru datang. Ya. Maka yang pagi diharapkan sudah bisa melayani. Kalau yang pagi masih belum siap, ya berat. Untuk membangun kekuatan ekonomi berat banget. Ya, jadi kita akan meningkatkan pelayanan DHBH mulai dari pagi jam 8 harus sudah siap melayani. Sambil menunggu pasien, jam 8 itu berdoa, itu hafalkan, kita membaca doa membuka toko sambil membaca doa pembangkit energi. Nanti diteruskan dengan ayat-ayat Ruqyah. Jadi selama 1 jam itu semua terapis yang di Keranggan maupun yang di luar selayaknya, sebagusnya, seyogianya itu ikut berdoa dari pagi. Kalau bukan dari pagi nanti mau sampai jam, artinya pagi itu dapat kompensasi extra time jam 8-nya ya. Jam 9 ke berikutnya juga dapat extra time. Ya. Extra time allowance. Ya. Oleh karena itu coba nanti kita akan kondisikan supaya siapapun yang jam 8 tidak ikut buka berarti tidak sungguh-sungguh usaha.
karena konsepnya adalah spiritualitas harus dibangun di depan. Ya, itu jadi berdoa dulu. 1 jam kita berdoa, membaca, mengamalkan secara bersama-sama sampai nanti semua terapis hafal. Kan begitu. Untuk siapa sih? Untuk kalian, untuk semua, untuk anak-anakku semua. Supaya diberikan kekuatan spiritualitas menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Gitu ya. Itu yang terkait dengan jam buka dan doa. Seiring dengan berjalannya waktu, kita sudah meningkatkan program moto, sudah berjalan, ya. Nanti akan dinilai sendiri, kalian yang menilai sendiri, ya. Kemudian ada kompetensi, kalian punya kompetensi, di mana siapa yang sudah 1 tahun di sini nggak boleh hanya satu. Kalau 1 tahun sudah baru hanya satu yang ditangani, aduh berat, berarti nggak niat cari ilmu tuh, ya. Siapapun harus setidak memiliki 4 bekam. Bekam harus kuasai, bekam kering, bekam seluncur, bekam basah, bekam kepala, harus dikuasai semua. Kemudian pijit, ada pijit urut, pijit saraf, refleksi, semua harus dikuasai. Makanya harus belajar di sini di HBH. Kalau setahun hanya menangani bekam doang, tidak bisa refleksi, tidak bisa gurah, tidak bisa ruqyah, ya berat. Ya, nanti akan berat lah ngadepinnya. Ya, makanya harus terus ditingkatkan program diklatnya, belajar. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, kita akan evaluasi terkait dengan semua hal, baik yang terkait dengan manajemen di Petikes, di MDM, ya, di THR nih. Ini kita kan sudah 3 tahun nih kalau nggak salah, atau sudah 3 tahun kita terlambat terus ngasih THR. Nah, ini nggak boleh lagi terjadi nih. Tahun depan harus dikondisikan, maka harus dari awal harus kita nabung nih, ya. Nanti dikondisikan biar ada tabungan untuk THR supaya tahun depan tidak terlambat lagi. Seperti itu. Terkait dengan pengelolaan MDM nanti dikembalikan semua, ya ini waktunya sudah cukup untuk belajar ya. Ini sudah MDM sudah berapa tahun dikelola sama kalian tuh? Sudah 4 tahun kalau nggak salah ya. Sudah 4 tahun dikelola, tapi hasilnya memang berat. Ya, tahun pertama, tahun kedua malah diambil MDM-nya dari kotak. Banyak masalah. Tapi intinya sepertinya akan dikembalikan lagi aja. Dikembalikan ke program semula karena sudah cukup untuk belajarnya ya. Oke, nanti Petikes juga demikian akan dikembalikan semua seperti awal. Jadi nanti menjadi tanggung jawab admin dan kepala cabang. Seperti itu. Nanti kalian akan diusahakan untuk belajar menjadi kepala cabang, untuk menjadi tim manajemen lah pokoknya. Baik yang di Petikes maupun di MDM yang kemarin mengelola MDM akan diajarin manajerial. Ya, nanti kita atur waktu untuk mengkondisikan supaya punya kemampuan mengevaluasi. 7M, ya, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa, itu M yang pertama. M yang kedua, membersihkan semua yang kotor. 3, M yang ketiga, memperbaiki semua yang rusak. M yang 4, melengkapi semua yang diperlukan. Ya, merapikan semua yang berantakan. M yang kelima ya. M yang keenam, meminimalisir biaya dengan efisiensi dan meningkatkan pendapatan dengan pelayanan. Ya. M yang ketujuh, meningkatkan kemampuan evaluasi. Ya, dengan berpedoman pada moto, tata tertib, ya, SOP, baik yang bersifat manajerial maupun yang bersifat yang terapi. Gitu ya.
Ya, ayah mau jalan dulu deh, mengkondisikan produk yang lagi kita siapkan, yaitu sekarang jam mandiri Pak. Ya, Mas Alfa sudah siap, mau ke percetakan dulu. Itu dulu ya. Oke, matur nuwun. Nanti kita lanjut.